Oke, ini jarak. Nah, kalau saya jumlahkan jarak titik-titik itu ke garis hipotesa final, kalau jumlahnya jarak tersebut minimal, maka saya bilang itulah fungsi G yang memetakan X ke Y. Oke, itulah fungsi hipotesa final. Tapi hipotesa awal kita udah jelas bahwa hipotesa kita adalah yang pola dari data ini adalah linear. Oke, kita cuma mencari dia punya koefisien A atau parameter A dan B, sehingga jarak antara setiap titik itu minimal. Oke? Nah, kalau udah kebayang itu, kita bisa masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas linear model untuk regresi, klasifikasi. Kita juga akan belajar mengenai linear model di Scikit-learn, di framework yang kita pakai. Terus saya akan jelaskan pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Jangan intimidated by the mathematics. Matematik itu adalah bahasa supaya satu dunia ngerti, ya, bukan untuk menyulitkan kita. Jadi kalau ada kesulitan di matematiknya, baca buku, textbook yang mostly dari Bishop, ya. Nggak semua per bab harus dibaca, tapi paling nggak kalau bingung balik ke buku, textbook, ya. So dari contoh yang tadi itu, saya anggap ada fungsi f yang memetakan x ke y. Y-nya itu posisi titik-titik itu, ya. Jadi saya punya training dataset ada x1 sampai xn. Oke? Nah, yang disebut machine learning itu adalah kalau saya nggak bisa rumuskan gitu, saya perlu belajar. Nah, machine learning itu mengambil hypothesis set, dia bilang bahwa hypothesis setnya fungsi f ini harusnya fungsi linear, ya. Jadi F sama dengan misalnya WX, W-nya parameter, ya. WX ditambah W0 misalnya. Ada juga yang mau tulis Y sama dengan AX ditambah B. A dan B itu adalah parameter dari linear model, gitu, ya. Nah, tugas learning algorithm itu mencari final hypothesis G yang mendekati F. Meskipun F tidak pernah kita ketahui, tapi kalau dia udah minimal jaraknya atau distance-nya, setiap titik-titik itu jaraknya ke fungsi hipotesanya minimal, maka kita bilang modelnya udah optimal. Oke? So, ini udah dipelajari minggu lalu, thinking framework ini akan terus kita pakai selama kita mempelajari machine learning model. Machine learning model itu banyak, linear model ini adalah salah satunya. Oke. So, apa itu linear model? Linear model bisa dipakai untuk regresi. Misalnya saya punya data observasi sebanyak N. Kita sebut aja XN, ya, ada indeksnya. N-nya itu 1 sampai N. Terus ada target value atau label, ya, atau target value kalau kasusnya regresi, ya. Kenapa disebut target value? Karena kita mau bicara regresi. Tapi kalau saya bicaranya adalah klasifikasi, maka TN-nya itu adalah kategori atau label. Ya. Goal kita adalah mempredik nilai T yang kontinu untuk any new value dari X. Jadi saya pengen mencari fungsi hipotesa yang bisa memetakan X ke T. Ya. Simple approach-nya ya bikin fungsi linear kayak tadi yang saya gambarin, ya. Tapi ada juga teknik-teknik lain seperti Bayesian model. Dia bisa memprediksi distribusi yang menghasilkan nilai target, ya. Tapi untuk di S1 kita nggak akan pelajari Bayesian techniques. Kita hanya akan pelajari non-Bayesian techniques. Karena kalian harus belajar dulu probability theory. So, banyak sekali linear model. Ada linear basis function, ada yang berdasarkan basis varian decomposition, ya.
Nanti kita akan bahas, tapi yang Bayesian kita akan skip untuk yang S1. So, bagaimana linear model itu bekerja? Tadi saya bilang waktu di contoh itu, fungsi Y-nya, hipotesanya itu Y sama dengan AX tambah B. Cuma di sini kita biasanya di machine learning, parameter itu dia nggak pakai abjad ABCD, tapi dia pakai W. Itu biasanya karena kita mau sebut itu sebagai weight parameter. Ya. Jadi saya bilang fungsi hipotesa untuk linear model adalah X, ini inputnya, datanya, terus W-nya ini adalah parameternya. Kalau dibilang linear model, itu linear fungsi Y itu linear terhadap parameternya, jadi terhadap W-nya ya, bukan terhadap X-nya. Oke? Nah, kita bisa aja bilang theta di sini yang tanda buletan terus ada ini tuh nggak ada basis fungsinya ya. Jadi misalnya saya bilang itu nilainya 1 aja lah. Jadi langsung WJ X. Oke. Tapi yang disebut linear basis function itu saya tambahin fungsi psi ini ya. Kita sebut aja psi ini yang ada tanda bulat terus di garis tuh. Jadi selain saya kasih dia parameter, saya kasih basis function yang saya bisa pilih ya. Basis fungsinya itu bisa polinomial. Oke. Kalau saya pakai basis fungsinya polinomial, maka saya bilang polinomial regression. Kalau saya pakai basis fungsinya itu adalah Gaussian, maka saya sebut model saya Gaussian regression. Begitupun sigmoidal. Oke. Nah, jadi basis function ini kalau tadi yang saya bilang Y sama dengan AX ditambah B atau Y sama dengan W1X ditambah W0 itu. Tapi selain polinomial juga ada Gaussian dan nah, ingat di learning framework kita udah dapat nih hipotesis setnya kan. Tapi hipotesis set H itu ada parameter W-nya yang kita belum tahu nilainya. Siapa nanti yang akan memilih nilai W itu adalah learning algorithm. Oke. Jadi learning algorithm akan melatih model yang dengan hipotesa linear ini mencari nilai parameter W ya yang memberikan error atau distance atau jarak yang minimum antara titik-titik data ke fungsi hipotesa. Oke. Biasanya penulisan W jauh lebih formal untuk machine learning, bukan ABCD ya. Jadi biasakan bahwa kalau lihat parameter W ini itu adalah vektor kalau dia tebal ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya ekspansi nih sigma ini itu sama dengan W0 ya. Psi 0x kalau psinya polinomial ya. Artinya pangkat 0 kan 1, artinya W0 aja tuh untuk J sama dengan 0. Nanti ditambah W1 oke, X ditambah W2X kuadrat, ditambah W3X kuadrat, ditambah seterusnya untuk yang polinomial. Untuk yang Gaussian, udah kepanjangan kalau kita tulis, kalau kita ini ya. Tapi intinya ada basis function yang bisa dipilih. Oke? Nah, tugas learning algorithm mencari nilai W ya yang meminimalkan jarak antara setiap titik data ke fungsi hipotesa. Fungsi Y ya. Jadi kalau saya balik tadi di gambar yang whiteboard, jadi siapa nanti yang mencarikan kita garis yang terbaik itu learning algorithm. Oke, tiap-tiap model pasti punya learning algorithm yang berbeda-beda. Untuk misalnya linear model itu beda dengan model yang kita pelajari minggu lalu, decision tree dan random forest. Oke. Nah, hipotesa utama yang diambil oleh linear model adalah bahwa ada fungsi Y, fungsi hipotesa, di mana dia berbanding linear dengan variabel W atau parameter ya. Jadi linearnya di sini itu terhadap parameter, bukan terhadap variabel X. Oke.
Nah, mathematical function sigma ini kalau saya tulis dalam bentuk linear algebra, itu artinya ada vektor W ditranspos dikali dengan vektor psi, ya, tebal dia. Oke, again, jangan bingung sama matematik, ini harusnya matematika dasar. Waktu kalian masuk di S1. Oke, jadi kita udah dapat nih fungsi hipotesanya. Next-nya, bagaimana kita mempelajarinya gitu kan? Banyak cara, tapi teknik yang terkenal adalah least square. MLI least square. Maximum likelihood dan least square. Apa itu maximum likelihood dan least square? Anggap target function T, ini kan ada datanya ya, data set target function kan, data set kita kan X, nilai X dan T, target tadi ya. Terus ada fungsi Y, ini adalah hipotesa gitu kan. Nah, kita anggap bahwa sebenarnya target T itu adalah fungsi hipotesa kita yang kita udah define linear function dengan beberapa basis function, tapi pasti ada noise-nya, nggak mungkin data itu sangat-sangat ideal gitu ya. Jadi ada noise-nya. Nah, yang disebut dengan maximum likelihood, bagaimanapun apanya ya, kompleksnya ini persamaan, tapi intinya gini, maximum likelihood adalah pilih satu definisi likelihood ya, bahwa data-data itu akan membentuk garis lurus. Ya. Nah, yang disebut maximum likelihood adalah kecenderungan setiap data itu akan comply atau akan mengikuti atau akan likelihood terhadap garis final, garis hipotesa final. Nah, bagaimana kita mengkuantisasi atau mengukur kecenderungan itu? Ya kita define adanya jarak gitu ya, jarak ini ke sini, kita tambahin satu-satu tuh. Oke, sampai itu minimum, itu saya bilang itu udah maksimum likelihood-nya. Oke, karena udah minimum distance-nya. Jadi, the way saya minimize jarak setiap titik itu ke garis hipotesa final, itu sama dengan memaksimumkan likelihood bahwa data itu akan sesuai dengan garis lurus yang final. Oke? Bagaimana kita rumuskan dalam matematika? Ya, itu bisa dirumuskan dengan likelihood function. Misalnya ada probability bahwa nilai X dengan dengan parameter W ya, dengan misalnya ada satu bias lah ya, karena untuk Gaussian noise ini bias, itu sama dengan conditional probability yang dijumlahkan ke setiap titik data. Oke? Nah, kalau kita sebut maximum likelihood, artinya kita akan mencari parameter W dan precision B yang meminimalkan sesuatu gitu kan. Nah, itu kita define sebagai square error. Itu yang kita sebut least square. Apa itu square error? Bahwa kalau saya tahu targetnya, jadi saya punya data itu kan X dan T ya. Kalau saya udah tahu targetnya, saya kurangin dengan nilai prediksi dari fungsi hipotesa, terus saya kuadratin, saya bagi 2. Itu square error. Pertanyaannya kenapa sih kita harus kuadratin? Ya, supaya kalau dia misalnya perbedaan antara target dan hipotesanya plus dan minus, itu nggak ada bedanya. Ya, jadi sama dengan kalau di garis ini tadi, kalau misalnya jarak yang ini dengan jarak yang ini harusnya ini kan pasti berbeda arah ya, satu positif satu negatif jarak yang ini dan jarak yang ini. Tapi kalau saya kuadratin ya sama aja semua. Jadi skalanya sama gitu. Jadi banyak yang pakai square error ya. Nah, problem selanjutnya adalah kalau saya mau maksimumkan likelihood bahwa titik-titik data saya mengikuti error ini, error definisi ini, artinya saya harus mencari nilai minimum dari error ini. Oke? Nah, untuk mencari nilai minimumnya, artinya saya harus memvariasikan semua parameter W, cari yang paling minimum distance-nya. Kita nggak akan lakukan itu manual karena nggak akan selesai-selesai, tapi algoritma yang akan bantu kita melakukan itu. Ya, algoritma itu sering disebut gradient descent atau optimization.
untuk optimization, ya. So, interpretasi geometriknya kita bisa bilang bahwa least square itu kita bilang akan terbentuk n-dimensional space. Jadi kayak ruang dengan dimensi n. Nah, bayangkan kalau datanya 1.000.000 ya. Ruang dalam dimensi 1.000.000 itu kan susah banget dibayangkan. Tapi anggap aja ada cuma 2 gitu ya. Nah, the least square regression itu mencari proyeksi ortogonal yang tegak lurus ya. Anggap bahwa dimensi itu ya, itu yang ada V di sini, V1 dan V2 cuma 2 dimensi aja. Jadi dia membentuk bidang nih. Oke. Basis fungsinya kita membentuk bidang. Nah, bidangnya itu cari nilai tegak lurusnya. Nah, yang kita cari itu adalah proyeksi itu. Oke. Ini kenapa? Karena kita bisa interpretasikan secara geometri, ini kenapa banyak sekali aspek matematik geometri yang masuk ke machine learning. Karena dia menganggap bahwa dengan pemilihan basis function itu akan membentuk space ya. Nah, ilmu tentang space, function space itu di matematik itu ilmu yang sudah sangat tua dan banyak sekali insight di situ sehingga banyak sekali dipakai untuk interpretasi machine learning. Oke, kalian nggak akan bahas lebih jauh itu, kita nggak akan bahas untuk S1, tapi kalau kalian nanti di S2, kalian bisa mempelajari machine learning dari perspektif geometrik. Oke, nah sekarang saya udah dapat nih definisi errornya kan. Error D itu sama dengan penjumlahan semua nilai target di setiap titik dikurangi nilai keluaran hipotesa dikuadratin bagi 2. Kadang-kadang ada yang pakai IRMS, bukan cuman square error, tapi dia kuadratin, diakarin, dibagi N. Ya, itu biasanya cuma untuk scaling aja. Ya. Nah, untuk mencari nilai minimum dengan fungsi kayak begini, itu stochastic gradient descent atau itu dikenal dengan nama sequential gradient descent. Bagaimana kerjanya itu, sequential gradient descent? Dia bilang gini, tebak aja nilai W, anggap W0 ya. Terus W yang berikutnya itu adalah W yang sebelumnya atau parameter yang sebelumnya dikurangi suatu learning rate dikali gradien atau turunan dari E terhadap W. Oke. Nah, PR kita kan menghitung turunannya kan. Kalau nebaknya gampang, saya nebak W, habis itu W berikutnya tinggal learning rate dikali turunan. Learning rate-nya kita pilih, kalau dia kebesaran kita kecilin, kalau dia kekecilan kita besarin. Jadi ini kayak kontrol parameter. Oke? Nah, anggap aja dulu black box, tapi intinya untuk menghitung gradien ini ya, itu bisa di-approximate seperti yang di bawah ini, tergantung basis function yang kita pakai. Tapi karena kita udah akan pakai library, semua matematik ini udah ada di library, don't worry, kita nggak akan menurunkan rumus gradien dari basis function. Oke? Karena sudah ada di library semua, tapi kalian harus tahu bahwa untuk mencari nilai parameter W yang meminimumkan error D, ya, itu tekniknya disebut gradient descent, dan teknik itu sangat sederhana, menebak nilai W yang pertama dan nilai W berikutnya adalah nilai W sebelumnya dikurangi learning rate dikali gradient. Oke? Dia iterasi terus-menerus sampai W-nya converge atau tidak berubah. Oke? Di saat W-nya tidak berubah, artinya apa? Artinya errornya sudah minimal. Karena dia udah steady di situ ya, udah convergence. Oke, mudah-mudahan kebayang apa itu stochastic gradient descent. Nah, selain itu, kadang-kadang metode least square dengan stochastic gradient descent ini juga nilai yang dihasilkan oleh error itu terlalu besar. Kita harus regulasi dia, kita harus jaga dia supaya dia nggak kemana-mana nilainya. Kalau ada satu fungsi ED, error D dengan parameter W, terus nilainya itu suka jumping atau variasinya terlalu besar,
cara kita untuk meregularisasi atau mengaturnya itu kasih dia tambahan function di belakang, ini yang kita sebut komponen regularisasi, yang ada lambda, EW, W, ya. Supaya apa? Kalau nilai sebelah kiri lebih besar, yang kanan akan meredam. Begitupun sebaliknya. Ya. Dengan ini, kita bisa menghandle overfitting dengan lebih baik. Oke. Ada macam-macam teknik regularisasi, nanti kita akan bahas waktu kita bahas scikit-learn. Oke. Selain regularisasi, ada teknik lain untuk handle overfit ya. Overfit kita udah jelasin minggu lalu ya. Teknik lainnya itu adalah menganggap bahwa dari satu error function itu sebenarnya bisa di-decomposite atau didekomposisi dengan dua value, bias dan variance. Semua fungsi aritmetik seperti ini, misalnya Y, X dengan parameter D dikurang hipotesa X pangkat 2, itu bisa dipisah jadi dua komponen. Ya. Bias kuadrat dan variance. Nah, dengan bias variance itu juga banyak teknik machine learning yang menghandle overfitting dengan menggunakan error function dari bias variance. Oke? Atau dengan menambahkan regularisasi ya. Jadi itu dua common teknik, pakai regularisasi atau pakai bias variance ya. Yang paling sering dipakai justru yang regularisasi karena bias variance tidak terlalu banyak dipakai di industri. Kalau kalian nggak ngerti apa itu bias, apa itu variance dari data, kalian bisa lihat di StatQuest video. Ini saya kasih linknya di sini, kalian bisa nonton di situ. Intinya apa? ED ya, nilai errornya itu dianggap komposisi dari bias dan variance. Dan dia pisahkan bias dan variance, setelah itu dia buat algoritmanya. Oke, setiap data pasti bisa high bias, low variance, low bias, high variance ya. Itu di StatQuest nanti kalian bisa lihat apa inti kata bias dan variance. Oke. Oke. Don't worry sama matematiknya karena at the end you will work dengan framework. Kita nggak akan pakai matematik untuk coding di Python ya. Matematik kan cuman bahasa kita menjelaskan sesuatu secara formal ya. Oke, apa yang scikit-learn kasih ke kita itu lebih penting di saat kita coding ya. Tapi waktu belajar, ingat di pertemuan pertama saya bilang belajar kita itu harus FCP. Fundamentalnya ngerti, konsepnya ngerti, praktikalnya bisa ya. Nah, sekarang kita di praktikalnya nih, setelah kalian pip install sklearn atau scikit-learn, kalian bisa pakai di Python code gitu ya. Nah, yang disebut linear model ini untuk yang polinomial basis function, artinya W. Lihat, W0, W1 sampai WP itu linear terhadap fungsi Y ya. Jadi nggak ada pangkatnya. Nah, tapi X 1 sampai XP kalau polinomial itu pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat 3, sampai pangkat 4. Oke? Nah, tapi karena dia mau rumuskan ini secara lebih generik, dia tidak define X1 itu adalah polinomial atau Gaussian atau apa gitu ya. Pasti ada fasilitas di situ untuk ngasih tahu kita mau pakai basis function yang apa gitu. Oke? So, intinya adalah ada koefisien atau weight parameters W yang harus dicari supaya data yang ada di gambar ini ya itu minimum atau maksimum likelihood atau minimum errornya terhadap final hipotesa. Nah, bagaimana di sklearn? Ya kita import, kita panggil linear model linear regression, masukin fit-nya, ini datasetnya ya, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1, gitu terus sampai Xn. Itu panggil linear regression, dia akan kasih koefisien dari garis yang paling maksimum likelihood-nya dan paling minimum distance atau error-nya. Oke? Nah,
Nanti waktu kalian belajar linear model, kalian harus at least mengikuti tutorial dari Escalon untuk linear model ini. Nanti itu kita akan jadikan homework. Nah, tadi kita udah bahas juga bahwa kita ada regularisasi ya. Kalau regularisasinya itu ditambahin di belakangnya, pakai parameter, kalau di materi tadi kan lambda. Di sini alfa ya, sama aja kan. Cuman ganti notasi aja bahwa ini alfa, tapi dia pangkat 2 terhadap W. Kalau dia pangkat 2, terus ada nilai absolut ini, ya, artinya dia nggak peduli positif negatif, absolutnya di pangkat 2 di pangkat 2 gitu kan, itu kita sebut Ridge regularization. Oke? Dengan regularisasi biasanya dia bisa handle, bisa melakukan fit dengan lebih baik. Caranya gampang sekali, tinggal pasang Ridge dengan parameter alfa. Alfanya bisa kita ubah-ubah. Oke? Selain itu, Ridge juga bisa dipakai untuk klasifikasi. Oke? Nah, kalau klasifikasi itu agak berbeda dengan regresi. Kalau klasifikasi, saya misalnya punya data tapi punya label ya. Jadi saya misalnya ini ada data nih. Kalau regresi kan saya nebak nilai continue target function-nya. Ya. Tapi kalau saya pakai regresi, dia datanya itu ada labelnya, yang warna merah misalnya permen warna merah, yang warna hijau permen warna hijau gitu kan. Nah, kalau saya sebut klasifikasi dengan data seperti ini, apa yang sebenarnya kita pengen? Kita pengen memisahkan data itu dengan baik. Saya bisa pakai linear model, anggap ada garis yang memisahkan begini. Oke. Atau saya bisa pakai non-linear model, anggap garisnya, oh ini kok nggak bisa curve ya, anggap garisnya non-linear gitu ya. Tapi intinya di klasifikasi yang kita pengen lakukan adalah memisahkan jarak antara dua kategori data, atau 3 atau 4 gitu ya, memisahkan data per kategori. Nah, Ridge regression tadi bisa dipakai untuk klasifikasi. Oke? Nanti kita akan bahas klasifikasi, tapi kita fokus dulu ke regresi sekarang. Balik ke contoh tadi, ini contoh yang garis hipotesa warna biru. Yang dilakukan oleh linear regresi adalah mencari garis biru yang meminimalkan jarak setiap titik, jarak ortogonal ya ke setiap titik, yang kita sebut error tadi. Oke, nah kalau dia minimal itu kita sebut maksimum likelihood-nya, bahwa data-data itu menyerupai satu garis lurus. Oke, nah bagaimana bikin yang kayak begini? Di sini ada code-nya, ada contohnya, nanti kalian bisa jalani. Tapi ya code-nya ini pakai misalnya diabetes dataset, terus dia apa? Dia tes, dia bagi training sama tes. Setelah itu dia running regression model, setelah dia fit. Nanti kalian bisa latihan sendiri di Scikit-learn. Oke? So, lanjut. Jadi tadi kita udah belajar bahwa ada Ridge regression di support di Escalon. Ada fitur lain nggak sih? Nah, ini kalau misalnya koefisien di belakangnya pangkat 1, absolut, ya, atau kita sebut biasanya L1 norm, L1 atau L2. Kalau ini kita sering sebut L2 norm, normalization. Ya. Biasa juga dikenal dengan nama lasso. Oke? Nah, ini juga ada parameternya, alpha. Kita bisa fit juga. Jadi pilihan kita yang dikasih oleh Scikit-learn, so far ada 2. Gitu ya. Pakai lasso atau L1 regularization, atau pakai yang namanya L2 regularization atau Ridge. Dia juga support multitask lasso, ya. Jadi beberapa kali dia estimate koefisien untuk multitask. Ini nggak perlu dihafalin ya. Jadi library akan selalu berkembang, tapi konsep utamanya yang kalian harus paham. Nggak mungkin dihafalin library, ya. Kalian pasti library ya sifatnya di saat dibutuhkan kalian bisa pakai. Nah, dia support generalized linear regression dengan basis function. Tadi saya udah cerita kita ada Gaussian, ya.
ada polinomial, semua yang di atas tadi membahas polinomial. Tapi bisa pakai Poisson, gamma, Gaussian, normal distribution. Ini kalian akan pelajarin sendiri. Oke? Itu tinggal masukin parameternya di dalam fungsi linear regresi. Stochastic gradient descent-nya pun sudah dikasih, ya. Stochastic gradient itu apa? Yaitu cara saya mencari parameter W yang meminimalkan error. Ya, tadi kita udah bahas di slide. Oke. Ini adalah teknik optimisasi yang umurnya udah 50 tahunan, jadi banyak yang sudah nggak jelasin lagi ini apa. Tapi kalian bisa lihat banyak sekali video di StatQuest di mana-mana untuk visualize pemahaman kalian tentang stochastic gradient descent. Oke. Jadi intinya teknik-teknik SGD itu adalah teknik meminimalkan satu fungsi. Oke. Di saat kita meminimalkan satu fungsi dengan sequential learning, kita butuh gradient. Nah, stochastic gradient descent itu adalah mencari gradient sehingga arahnya waktu dia mencari nilai minimum suatu function itu bisa lebih tepat. Oke, kalau merasa kurang penjelasan tentang SGD, kalian bisa looking on StatQuest SGD. Oke, saya lanjut ke linear model untuk klasifikasi. Mungkin kalian udah nonton yang diskriminan function yang saya kasih StatQuest di materinya, tapi kalau belum, saran saya kalian nonton LDA ya, linear discriminant function. Oke, apa itu linear discriminant function? Sebelum kita masuk matematiknya, ayo kita gambar-gambar dulu. Oke. Nah, kalau saya punya misalnya gambar kayak gini ya, data kayak gini. Kalau tadi kan yang hijau semuanya di sebelah kiri gitu ya. Kalau ini ada sedikit bercampur. Problemnya adalah bagaimana saya mendiskriminate atau membedakan merah dan hijau. Dengan garis lurus, gimana coba? Oke, linear diskriminan bilang, kalau misalnya saya punya garis lurus gini, terus saya proyeksi setiap garis merah dan setiap titik merah dan hijau ke garis tersebut, saya akan dapat kayak gini. Ini mungkin gambar saya salah karena harusnya ditarik tuh yang gambar hijau itu ya. Nanti kalian bisa main-main sendiri setelah nonton StatQuest. Nah, kebayang ya, ini saya tarik ke bawah setiap titik ke garis lurus yang bawah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah garis ini memisahkan hijau dan merah dengan baik? Jawabannya enggak, ya. Tapi kalau saya buat garisnya begini, lebih bagus nggak kalau saya proyeksi dengan garis ini? Bisa jadi belum bagus gitu kan? Bisa lebih bagus gini nggak? Lebih bagus ini nggak? Lebih bagus ini nggak gitu kan? Sampai kita ketemu satu garis ya, yang entah di mana garis itu, nanti kalian proyeksi-proyeksi sendiri, bisa jadi dia bentuknya kayak begini gitu kan. Sehingga gambar-gambar ini itu terpisah dengan lebih baik gitu loh. Misalnya kayak gini. Dan gambar di bawah ini garis yang final, tapi saya belum tahu garis yang final itu yang mana ya. So linear discriminant itu adalah cariin saya garis linear kalau dalam 2 dimensi, tapi high dimension, 2 dimensi, cariin saya bidang, cariin saya curve, yang memisahkan data ini dengan lebih baik. Oke? Teknik yang terkenal disebut Fisher, linear discriminant. Tapi kira-kira fungsinya itu adalah mencari boundary atau decision boundary yang memisahkan kategori data. Gitu ya. Contoh ini, dicariin kita data. Nah, apakah dia bisa pakai least square juga? Sangat bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya saya udah dapat garis yang ini, yang di bawah ini, saya tinggal misalnya nyari distance
yang memisahkan ini, terus saya minimize dengan stochastic gradient descent. Oke? Misalnya kalau saya mau nyari distance setiap titik di garis ini kan saya tentuin titik tengahnya, terus saya hitung semua jaraknya, saya bisa bilang bahwa ini lebih bagus pemisahannya dibanding garis yang sebelumnya. Oke? Sebaiknya kalian nonton StatQuest untuk bisa benar-benar visual, konsepnya itu benar-benar ngerti. This mathematics is just another language, gitu ya. Supaya kita bisa ngomong dengan orang Korea, ngomong dengan US tanpa ada ambiguity. Coba bayangkan kalau kamu ceritain, kamu punya understanding ke orang negara berbeda gitu ya, tanpa matematik. Kira-kira gimana kamu jelasin? Susah kan? Nah, matematik memformalize itu supaya kita semua ngerti. Tapi bagaimana kita memahami itu secara visual, itu tugas kita masing-masing. Oke? So, misalnya saya punya data, kalau di klasifikasi, fungsi targetnya itu kategorikal, bukan nilai T yang kayak sebelumnya ya, tapi dia kategorikal. Misalnya titik-titik merah sama hijau tadi gitu ya. Terus dia ada datanya dan dia anggap bahwa ada fungsi linear yang memisahkan itu dengan decision boundary YX sama dengan 0. Oke? Nah, itu tugasnya dicari dengan diskriminan function. Oke? Yang terkenal disebut Fisher linear discriminant, tapi kalau di StatQuest nanti kalian cari aja LDA ya, linear discriminant, itu dia jelasinnya bagus sekali, tapi intinya adalah mencari garis sehingga plot ke dalam garis tersebut itu kedua kategorinya lebih terpisah gitu ya. Dia nyari jarak ortogonal ya, garis yang memisahkan. Akhirnya dia dapat nih yang ini gambar biru ini ya, kalau dia plot semua satu-satu ini, kalau dia plot terdistribusi pakai gambar histogram ini kayak gini. Jadi tugasnya Fisher linear discriminant cariin saya garis yang memisahkan data ini lebih baik dibanding yang lain. Oke? Dia ubah problem ini menjadi problem optimisasi, dia selesaikan dengan stochastic gradient descent. Oke? Selain itu ada yang disebut perceptron. Nah, ini basisnya neural net. Kalau linear discriminant sebenarnya adalah fungsi yang memisahkan data gitu ya. Jadi dia bertugas mencari pemisahan dari kategori data, oke, yang paling baik. Nah, tapi perceptron itu very interesting model karena ini basis dari neural nets atau deep learning yang akan kita pelajari setelah mid semester. Nah, apa itu perceptron? Jadi, saya balik gambar-gambar, ini saya hapus. Ada yang menarik dari neural scientist ya. Jadi di tiap otak manusia itu dia bilang bagian terkecilnya disebut neuron. Neuron itu dapat signal dari neuron-neuron sebelumnya. Signalnya ini saya sebut W. Oke? Ya. Nah, di dalam perseptron ini dia cuman ngecek kalau nilai bentar, ini nggak ada nulis. Bentar ya, saya cari nulis huruf. Nih. Anggap ininya saya sebut W. Waduh. T itu huruf Pak kayaknya. Ya, ini W, inputnya X. Oke. Ini X1, ini W1. Ini X2, ini W2. Begitupun ini X3 dan W3. Kalau saya tulis ya Y-nya sama dengan ada satu fungsi aktivasi ya, sigma X kali W ya. Atau kalau saya tulis dalam vektor,
Saya bisa tulis dengan sederhana X bold transpose W atau ya balik-balik. W transpose X. Oke. Jadi simple. Semua yang masuk sini activate dengan fungsi F. Nah, fungsi F itu apa? Dia bisa fungsi sederhana kayak step function. Kalau dia lebih kecil dari satu nilai, keluarin 0. Kalau dia lebih besar dari satu nilai, keluarin 1. Ya. Oke. Jadi gini. Jadi modelnya sederhana kayak gini. Bisa juga saya pakai fungsi aktivasinya nanti yang non-linear. Ya. Bukan step function kayak gini. Nanti di neural net kita baru tahu bahwa itu harus non-linear. Karena kalau dia step function kayak gini, problemnya jadi masalah kombinatorik di saat banyak sekali neuron kita pakai. Tapi perseptron itu, ya begini modelnya, abstraksinya. Bahwa ada Y sama dengan activation W transpose X. Oke? Activation-nya bisa dipilih-pilih, bisa fungsi step kayak gini, FA, kalau A-nya lebih besar dari 0, keluarin 1, kalau lebih kecil, keluarin min 1, gitu kan. Bisa juga banyak activation function, nanti kalian akan pelajarin waktu belajar neural net. Oke? Nah, setelah dapat fungsi begini, error-nya atau distance-nya, dia sebut error perceptron di sini, itu cuman meminimalkan jumlah W transpose nilai X dikali dengan target function-nya ya, kalau untuk regresi. Ya. Setelah itu dia pakai stochastic gradient descent meminimalkan nilai W. Dan ternyata bisa converge. Saya kasih contoh untuk yang ini. Jadi misalnya ada data sebelah kiri ya. Kalau klasifikasi kan cariin saya linear line yang membedakan kalau saya proyeksi ya, kalau saya proyeksi ke garis itu dua kategori ini sangat terpisahkan, ya. Nah, kita bisa lakukan dengan linear diskriminan analisis yang tadi bahwa ini kita plot ke fungsi itu atau dengan perseptron. Kalau perseptron dia cari dengan cara pakai fungsi fungsi aktivasi F terhadap transpose parameter dikali X ya. Nah, ini misalnya set aja nilai-nilainya, terus kita bisa apply, terus kita run. Jadi kira-kira perseptron itu akan mencari pemisahannya tuh dengan iterasi W. Ya. Kamu bisa ubah-ubah gitu ya. Banyak yang kayak gini, nanti bisa cari-cari di internet untuk memvisualkan model perseptron. Ya. Ini saya udah kasih linknya, kamu kalau mau coba-coba boleh. Jadi kira-kira perseptron bekerjanya begitu. Single perseptron bisa merepresentasikan garis yang memisahkan dua kategori ini. Nah, bayangkan kalau perseptronnya banyak, dia bisa memisahkan lebih banyak pola. Ya. Itulah basis pemikiran dari neural net yang nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, anggap aja perseptron itu ada single perseptron bisa memisahkan data. Seperti dengan linear diskriminan. Oke? Nah, bagaimana linear diskriminan kalian pakai di scikit-learn? Udah disediain juga fungsinya ya. Jadi ada linear and quadratic diskriminan. Kalau linear diskriminan means dia cari satu garis yang memisahkan kategori data, secara maksimal, secara terbaik gitu ya, yang pemisahan terbaik. Tapi kalau kuadratik, dia bisa memisahkan dengan begini nih. Jadi tidak lurus garisnya. Nah, biasanya kalau kita bekerja dengan model linear, biasanya memvisualkan data tersebut akan sangat membantu untuk kita melihat apakah ini kita pakai linear atau kuadratik diskriminan. Tapi fungsi-fungsinya intinya sudah disediakan. Ya, kalian tinggal pakai aja. Nanti kita akan ada Kaggle untuk latihan yang seperti ini. Ya, tapi selalu balik ke Scikit-learn documentation
di saat kalian ngerjain tugasnya, biasanya ada penjelasan-penjelasan tambahan mengenai parameter-parameternya. Oke. Oke, perseptron, as simple as that, fungsi hipotesanya ya, dia tetap pakai stochastic gradient descent, dan kalian bisa pakai scikit-learn juga untuk perceptron model. Itu ada fungsinya di scikit-learn. Oke. So apa aja yang di support di scikit-learn? Scikit-learn ini mensupport banyak sekali linear model. Tadi kita udah bahas ordinary least square, ridge regression dan klasifikasi, lasso dengan L1 norm, ada banyak ya. Perceptron juga ada di 1114 tadi. Ada logistic regression, Bayesian kita belum discuss, tapi saya berharap kalian kalau masuk ke websitenya scikit-learn udah mulai ada keyword-keyword yang kalian mengerti ya. Walaupun belum semuanya mengerti, kalau ada yang kurang selalu balik ke StatQuest kalau mau belajar konsep ya, dan selalu balik ke bukunya Bishop kalau mau belajar matematik. Belajar itu harus selalu FCP ya, karena kalau enggak kalian akan masuk ke saya sering sebut kalau di Samsung itu adalah partial understanding. You think you understand, but partial. Dan kalau partial understanding diteruskan, itu kalian belajarnya nggak akan happy seumur hidup. Jadi biasakan tuh, harus ada tetap textbook, harus ada konsep, harus ada praktikal. Ya. Jadi kalau di kita, praktikalnya sekarang adalah scikit-learn, konsepnya adalah StatQuest, ya. Dia rajin bikin presentasi untuk memvisualkan understanding, dan fundamentalnya masih ada di buku-buku seperti Bishop dan buku dari Yasser Abu Mustafa. Oke. Untuk diskriminan analisis juga disediakan, kalian lihat fungsinya situ. Biasanya contoh-contoh yang ada di Sklearn website itu tidak banyak, jadi saya saranin kalian masuk ke Kaggle ya. Ini nanti PR kita ya untuk yang Kaggle itu. Ya, untuk yang minggu kedua. Di Kaggle itu ada banyak sekali orang publish notebook ya. Terus kalian bisa search misalnya linear model. Nah, jadi hasil belajar mereka itu dia bikinin jadi kayak tutorial tapi langsung ada code-nya ya. Nah, ini ya bisa ada tandanya notebook. Kalau notebook artinya code. Kalau dataset dia kasih kita dataset gitu. Ini baik sekali nih Kaggle ya. Jadi kalian kalau mau belajar lebih banyak selalu ke Kaggle untuk practicality-nya. Oke? Kalau untuk technical documentation untuk library selalu ke Sklearn website. Oke? So kita masuk ke homework ya. Homework-nya adalah kalian harus nonton StatQuest linear regression sama linear discriminant analysis ya. Itu klik aja nanti di slide-nya. Nah, tugas hackingnya jalanin contoh code yang ada di Sklearn. Ini nggak usah 3 ya, 2 aja cukup. Jalanin contoh code yang ada di sini dan jalanin linear regression notebook yang dibuat oleh this guy. House price prediction dengan linear regression ya. Ini saya udah kasih linknya, tapi biar clear saya paste di sini link. Oke, jadi itu PR-nya. Nonton StatQuest dan hacking the Python in your own notebook ya. Jadi create your Python notebook, put on your Git. Oke. Jadi setiap minggu kalian ada Python per minggu ya, Python notebook per minggu, itu yang nanti saya cek di mid semester. Oke, sampai di sini materinya, kita masih ada 30 menit untuk tanya jawab. Bapak izin bertanya. Iya. Saya penasaran sama ini Pak, tadi kan di error tuh supaya nggak ada minus dia menggunakan kuadrat. Nah,
Kenapa nggak pakai yang mutlak, Pak? Itu cuman saya penasaran aja. Oke. Jadi kalau misalnya kamu punya data ya, kan sebenarnya kita tujuannya bikin RMS atau distance itu kan sebenarnya menentukan jarak ya. Nah, kalau misalnya saya punya ya. Oke. Nah, biasanya jaraknya itu ortogonal terhadap garis hipotesa tuh. Dia jumlahin satu-satu terus dia tambahin. Itulah disebut E tadi ya. Nah, pertanyaan kamu kan kenapa pakai square error? Kenapa enggak simply as absolute gitu kan? Betul, Bapak. Ya, kalau absolut kan dihilangin positif negatifnya, ambil value-nya juga. Bisa aja itu namanya norm absolut gitu ya. Jadi misalnya jaraknya itu D gitu kan, kita kan bisa begini kan, bisa D absolutnya aja, tapi bisa juga D kuadrat. D kuadrat gitu kan. Enggak, ini enggak perlu pakai absolut kalau kuadrat karena minus kuadrat kan juga sama. Bisa juga RMS gitu kan. Oke. Nah, itu just for the sake of scaling-nya aja. Jadi bisa juga pakai absolut begini. Oh, baik Bapak, terima kasih. Ya, itu ada di, jadi cuman scaling-nya aja. Kalau ini kan kadang-kadang dia bagi N juga ya. Jadi root mean square. Kalau kalau dia bagi N gitu ya. Jadi kamu bisa juga begini. Nggak masalah gitu kan. Absolut. Baik, Bapak. Hanya scale-nya aja itu. Oke. Kalau yang dibagi root mean square artinya saya mau normalisasi supaya nilainya itu mendekati 1. Nggak terlalu, ya kan dibagi N-nya kan. Nilainya nggak terlalu besar. Oke. So, ada lagi? Apa yang kalian bisa lihat di model ini itu selalu saya summarize di sini ya. Jadi sebenarnya at the end, waktu kita pilih hipotesis, kan kita bilang kalau linear model, hipotesisnya bisa linear basis function. Oke? Nah, bagaimana algoritmanya? Stochastic gradient descent. Tapi ada yang harus kita rumuskan, yaitu distance atau error. Ya. Di sini saya tulis distance. Ini harus kita minimalkan gitu kan. Oke. Nah, bagaimana kita meruskan error adalah jarak dari Y ke hasil keluaran fungsi hipotesa gitu kan. Jaraknya itu bisa kuadratik, square error atau absolute, bisa mean square error gitu kan. Tapi yang umum dipakai itu yang square error. Setelah dapat fungsinya square errornya, kita minimize dengan stochastic gradient descent algoritmnya. Saya kira gitu. Baik, Bapak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya Pak Risman. Ya, ya. Untuk diskriminan nih Pak Risman, kan diskriminan itu untuk memisahkan data Pak ya. Nah kalau untuk menghitung errornya itu menggunakan apa ya Pak? Dia ada di slide tadi, dia rumuskan juga errornya ya. Jadi mana tadi? Tiap-tiap model itu selalu ada perhitungan errornya. Jadi waktu belajar machine learning itu selalu lihat di mana definisi distance-nya gitu ya. Oh berarti di diskriminan ini juga menghitung distance Pak ya? Iya, iya pasti setiap model itu distance. Jadi selalu setiap model machine learning di otak kita itu selalu nyari ininya nih, errornya apa gitu kan, atau distance-nya gitu kan, sama algoritmanya apa gitu. Itu pun di decision tree ya. Ada Gini impurity itu kan. Berarti di diskriminan ini Pak, jarak yang minimal antara
data satu dengan data yang lain itu yang terbaik Pak gitu Pak ya? Ya, kan dia mencari separation ya, pemisahan ya. Pemisahan. Bisa jadi maksimal. Oh, gitu. Dia hitung individual jaraknya itu kan, pemisahannya kan, terus dia maksimalkan. Kalau di regression kan dia minimalkan kan. Jadi nggak mesti necessary harus selalu minimalkan, tapi pasti ada distance yang dia optimize. Nah kalau ini kan diskriminan fungsinya dia dapat begini diskriminan fungsinya kan. Nah ini kan jadi fungsi yang nanti dia pakai SGD lagi. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Jadi setiap machine learning model pasti ada definisi error, ya, dan pasti ada learning algorithm yang membantu kita mencari minimal error atau distance atau loss di any machine learning model. Oke, ada lagi? Izin bertanya lagi Pak Risman. Boleh. Saya ingin bertanya pada saat seperti bagaimana Pak ya kita menentukan basis function itu Pak, menggunakan apakah menggunakan polinomial atau Gaussian atau sigmoidal gitu. Oh, oke. Oh, yang paling basic itu adalah polinomial ya. Yang ini yang kita pelajari kalau belajar di S1 itu eksperimen fisika dasar atau apa itu kan pasti di fit di polinomial dengan pangkat mungkin cuma M-nya itu cuma 2 gitu kan. Dia jadi garis lurus gitu kan. Tapi kalau polinomialnya saya pangkatin jadi berapa? Pangkat 10, bisa kebayang nggak fungsinya itu pasti udah kayak ular gitu ya. Polinomial pangkat 10 gitu kan. Nah, setiap kali saya kasih perbedaan basis function, itu juga berbeda. Di sini ada gambar-gambarnya nih ya. Apa perbedaan Gaussian, polinomial, sama sigmoidal. Kalau saya plot di antara min 1 sampai 1, X-nya ya, saya gambar tuh garis polinomial. Oke. Terus ini adalah ordernya ada garis lurus tuh ya. Ini saya gedein. Oke, yang ini yang warna-warna lain itu yang pangkatnya, order polinomialnya pasti berbeda. Nah, lihat coverage-nya polinomial. Ada area yang dia nggak cover nih di sini, yang blank putih gitu ya. Nah, tapi kalau saya pakai Gaussian, itu dia cover. Begitupun sigmoidal. Nah, kalau saya pakai basis function berbeda-beda, pertanyakan kapan saya pakai polinomial, kapan saya pakai Gaussian gitu-gitu ya. Itu tergantung coba-coba aja terhadap datanya gitu. Mana yang menghasilkan fit akurasi yang lebih baik, dan kalau dites dengan data baru, mana yang menghasilkan generalisasi yang lebih baik tanpa overfitting. Jadi itu heuristik jawabannya. Oh gitu Pak. Oh iya. Oke Pak. Ya. Kita cuma punya pilihan aja bahwa saya bisa basis fungsinya saya ubah-ubah. Ini cuma ada 3 yang ditunjukkan di slide, tapi selalu lihat scikit-learn karena dia punya banyak basis function juga. Oh gitu. Berarti di penelitian itu juga bisa membandingkan pemilihan basis function Pak ya? Bisa sekali. Karena itu udah heuristik areanya ya. Ini kan saya nebak nih ada hipotesa fungsi gitu kan, ada basis fungsinya. Nah, pilihan heuristik kita ada 3 atau 4 atau berapa tergantung yang dikasih di library-nya. Oh baik Pak. Terima kasih pencerahannya Pak Risman. Ya bahkan itu kadang-kadang kita sebut hyperparameter juga ya, bahwa saya pilih polinomial Gaussian atau sigmoidal, kayak ya kita coba yang mana yang paling cocok sama data kita gitu, secara heuristik. Oke? Ada lagi?
Oke, saya lihat dulu jadwal kita ya. Jadi minggu ini kan kita di linear model ya. Saya harapin semuanya excited untuk latihan sendiri karena mohon maaf saya nggak punya waktu banyak untuk ngecek. Tapi hasil terbaik kita kan kalau praktis ya. Jadi harusnya ngerjain semua. Minggu depan kita masuk ke decision tree ya menurut Snapboard. Decision tree kita udah pernah bahas hello world-nya di pertemuan pertama. Nanti kita akan masuk ke decision tree di minggu depan ya sama Nearest Neighbor. Setiap kali belajar machine learning model itu selalu balik ke learning diagram kita yang supervised learning tadi. Jadi intinya mereka perbedaan setiap model itu hanya di pemilihan hypothesis set dan algoritmnya. Itu yang kita sebut machine learning model. Dan itu banyak sekali ya, jadi semua yang bisa kita pelajari itu semua simplified. Di sini nggak ada kernel model, kita cuma bahas yang support vector machine. Tapi ada yang namanya kernel model, itu perluasan dari linear model. Jadi basis fungsinya dijadiin lebih generik, disebut kernel. Tapi kalau untuk S1 ya cukup kita pelajarin beberapa model sederhana aja. Nanti kita juga akan pelajari features engineering, bagaimana meminimalkan, misalnya saya punya data, fiturnya banyak, gimana kita cari fitur yang make sense untuk masuk ke learning model. Oke? Jadi minggu depan kita akan lanjutkan ke decision tree dan nearest neighbor yang lebih detail dibanding dengan hello world di pertemuan pertama. Oke, sampai sini masih ada yang nanya? PR-nya bagaimana? Udah jelas? Nonton StatQuest, dokumentasi Scikit-learn dijalanin untuk belajar, dan reproduce Kaggle yang untuk linear model. Nanti hari Selasa malam kita akan ketemu untuk diskusi, nanti dibantu Bu Niwayan, Pak Kodrat untuk nunjukin sampel code ya. Dan kalian harus tetap ngelakuin sendiri, put di GitHub masing-masing per minggu prakteknya. Dengan gitu kalian belajarnya bisa FCP. Oke? Baik, Pak, paham. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahin, sampai ketemu di Selasa malam jam 7.30 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bentar, saya screenshot dulu ya. Saya harus screenshot dulu, jangan keluar dulu. Oke, dan thank you. Terima kasih, Pak. 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 Izin live.